Oke guys, kembali lagi dengan gue di sini. Kali ini saya akan melakukan modifikasi tahap ke berapa berarti ya? Memasuki tahap kedua berarti ya. Karena kan tahap pertama kemarin mengganti bannya dengan ban yang super hard, serta mengganti velgnya nih, yang seperti ini nih. Nah, tahap selanjutnya adalah saya akan mencoba mengganti motor, dinamo atau mesinnya dari Tamiya ini nih. Kali ini saya akan menggunakan, maaf ada harganya. Menggunakan motor Atomic Tune 2 single shaft. Nah, pertama, kenapa sih saya mengganti motor ini dari motor standar ya? Karena menurut saya, jika saya mengganti dengan motor yang ini, tentu saja power dari hasil yang dihasilkan akan lebih besar. Nah, sebelumnya penjelasan singkatnya, motor itu terbagi akan 3 seri. Yang pertama standar, yaitu yang F130. Lalu yang pertama ada yang tune, lalu yang kedua ada yang tune series. Lalu yang ketiga ada yang dash series. Nah, nanti saya akan sertakan gambarnya. Mengapa saya memilih motor ini? Karena di antara seri tune lainnya, itu ada Rev Tune, lalu ada Atomic Tune, dan yang terakhir ada Torque Tune. Nah, Torque Tune ini merupakan motor yang mengutamakan kekuatan dari torsinya. Sementara Rev Tune itu merupakan motor yang memanfaatkan kecepatan RPM mesin tersebut. Nah, Atomic Tone ini nih berada di tengah-tengah di antara keduanya, sehingga bisa dibilang yang paling stabil lah di antara keduanya. Saya sertakan gambarnya di sini nih. Mungkin untuk penjelasan motor atau dinamo seperti seri Dash atau yang lainnya akan saya jelaskan di lain kesempatan. Nah, saya kemarin karena saya sedang berbelanja di Lulu di daerah Cubic BSD City, saya mampir ke toko bernama Jordan Toys dan saya membeli motor ini. Dan juga saya juga melakukan modifikasi yaitu break in. Lihat ya, udah dicolok juga di sini. Nah, sebelumnya apa sih break in itu? Break in itu bisa dikatakan melakukan modifikasi atau ubahan terhadap kondisi motor atau dinamo Tamiya kita. Tapi itu merupakan modifikasi yang legal ya. Karena kan biasa kalau dulu tuh suka ada yang modifikasi kilit apa lilitannya ada yang ditambah. Nah, ini enggak. Jadi ini bisa dibilang modifikasi terhadap motor Tamiya Mini 4WD yang legal. Dan kemarin saya mengerjakan ini di Jordan Toys. Saya menunggu kira-kira sekitar 20 menitan lah. Tapi kemarin saya tidak sempat merekam karena buru-buru. Jadi saya hanya sempat membeli, saya tinggal untuk berbelanja lalu saya ambil lagi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita pasang yuk motor yang ini ke Gun Blaster saya ini. Oke. Oke. Langkah pertama adalah melepaskan parts atau body-bodinya ini. Seperti ini saya lepaskan dulu. Oh iya, karena ini sasis SFM tentu saja motornya ada di depan. Saya lepaskan dulu yang ini juga. Enggak sih, sebenarnya nggak perlu juga melepaskan ini ya. Benar juga. Apa yang saya lepas yang ini? Kan tidak perlu dilepas. Kita hanya perlu melepas yang depan ini saja nih. Yang ini. Oke, sudah terlepas. Lalu kita bongkar di bagian covernya. Maaf, saya lagi agak kurang enak badan nih. Nah, lalu pinion kita lepaskan gigi-giginya. Kita lepas dari cover motornya. Nah, lalu jangan lupa pinion yang ini. Saya menggunakan pinion yang lama, akan saya pindahkan ke sini. Nah, lalu ini pinion sudah terlepas ya. Kita pasang di sini.
Nah, sudah selesai. Lalu kita lanjut kembali dengan pasangkan di sini. Seperti rakit pada biasanya. Nah, sudah terpasang ya. Udah ngeklik tadi. Nah, ini dia. Nah, sudah terpasang, lalu kita pasang gear ininya. Pastikan sudah kencang, tinggal muter. Oke, lalu kita pasang covernya juga. Nah, sudah selesai. Lalu kita akan lanjut dengan memasangkan kembali ke sasis dan bodinya. Nah, sudah terpasang ya. Oke, sekarang kita akan lanjut memasangkan baterai dan kita akan mengetes suaranya seperti apa nih kira-kira. Oke guys, tadi pemasangan sudah selesai. Sekarang saatnya kita akan lakukan uh, sound test ya terhadap suara motornya. Coba kita lihat ya, seperti apa suaranya. Sekali lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, suaranya lebih kasar dibandingkan dengan saat kita menggunakan motor standar yaitu Mabuchi F130. Tentu saja, karena tenaga indeks rekaman pun lebih besar dan ini sudah melalui proses break-in. Jadi tentu saja, suara pun akan lebih kasar, tapi performa juga akan naik. Apalagi jika saya sudah melakukan modifikasi lainnya, seperti dengan mengganti roller, mengganti baterainya, dan yang lain-lainnya. Oke, kesimpulan dari saya, sangat worth it untuk mencoba mengganti motor ini dan mencoba untuk proses break-in-nya. Kalau kalian tidak berani untuk mencoba break-in-nya, di Jordan Toys Cubic BSD City terdapat sedia jasa break-in. Untuk harga dan lain-lainnya bisa dilihat di Tokopedia ataupun online store lainnya, ataupun bisa tanya langsung ke uh, karyawan yang ada di sana. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, lalu jangan lupa komen di kolom di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Dadah.